Nih ngabuburitnya di kebun. Tapi di sini masih pagi-pagi ya. Selamat pagi, teman-teman. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga dilancarkan ya. Tuh, ditemenin Simpus. Kemana yang satu lagi ya? Dan hari ini saya mau ngeliatin ke teman-teman cara saya menyuburkan tanaman ya. Nanti setelah itu saya juga mau cari apa yang bisa dipanen. Ini lihat, alhamdulillah tanamannya lagi lumayan subur ya teman-teman. Karena saya rajin pupuk. Nih, lihat di sini ada genjer. Sebelum saya ngeliatin, saya mau lihat-lihat tanaman dulu ya. Dan ini perkembangan kacang panjangnya. Kalau udah begini mungkin kurang dari 2 minggu udah bisa panen ya. Ini buah perdana. Dan alhamdulillah lagi lumayan subur teman-teman. Ini dari bawah sampai atas ya, pohonnya merata. Ini saya pakai planter bag ukuran 50 dan tatakannya juga sama, pakai lanjarannya 4 ya teman-teman. Nah, lihat ke sini nih, yang selalu rajin primadonanya, ini ada kedondong. Nah, ini juga nanti saya mau pupuk. Dan kemarin saya baru saja turunin ke bawah pohonnya ya teman-teman. Ini sahabat saya lagi nyerbukin. Nih, ini kan tadinya udah sampai atas ya. Ini lanjarannya 4 juga. Kalau di bawahnya udah kosong, ini kan semakin lama semakin kosong di bawahnya ya, karena pohon yang di bawah itu karena udah tua. Jadi saya turunin ke bawah. Jadi nanti lumayan. Ini ada pucuk baru lagi ya, yang kemungkinan nanti bisa berbuah lagi banyak, mudah-mudahan. Karena saya juga rajin merawat. Mudah-mudahan berbuah terus-terusan ya teman-teman. Jadi setiap habis panen sebaiknya selalu dipupuk. Nah, kita kesini yuk. Nah, di sini juga ada kedondong. Gampang banget loh teman-teman. Punya 1 kali aja tanaman kedondong. Nanti bisa tanam dari sendiri, dari biji. Ini saya kemarin belinya yang udah berbuah ya teman-teman. Yang ini nih pohonnya, pertama kali punya. Dan sekarang udah punya beberapa pohon. Dan kalau dikembangin terus mungkin bisa udah punya puluhan pohon ya. Bagus buat usaha juga, buat dijual. Nah, nanti juga saya mau mupuk ini cabe, di bawahnya ada cabe. Jadi saya itu sistemnya nonstop ya teman-teman, nggak ada bongkar-bongkar bekas tanaman, kecuali potnya udah kurang subur media tanamnya. Nih selagi masih bagus saya tanam lagi nih. Jadi nanti tomatnya udahan, di bawahnya nanti udah besar juga cabenya ya teman-teman, karena ini buahnya udah nyampe pucuk, mungkin nggak lama lagi ya. Cantik ya kalau udah merah-merah.
Nah, di sini lagi gerimis. Ya, gerimis dong. Kayaknya harus berhenti dulu ya. Gerimis, teman-teman. Nah, ngelihat juga ke sini. Ini kacang panjang yang di pot, yang di planter bag ukuran 15 ya, teman-teman. Biasanya kalau di ukuran 15 cukup satu aja ininya. Lanjarannya cukup satu aja. Dan teman-teman bisa lihat ya. Di sini udah mulai diserbu semut. Semutnya udah banyak banget. Jadi jangan tanya saya cara mengatasi hama, karena saya merawatnya secara organik ya, teman-teman. Tuh, teman-teman bisa lihat ya, banyak semut. Dan bukan cuma satu jenis, itu biasanya ada beberapa jenis semut juga. Tapi semut ini ada manfaatnya juga loh, teman-teman. Ini contohnya saya kasih lihat ya. Di kebun saya itu nggak ada ulat karena ulatnya dimakanin semut. Nih, ini banyak ulat nih. Tuh diserbu semut kan? Ya, ada membantunya juga ini semut. Berminat nggak teman-teman? Buat teman-teman yang kebunnya banyak ulat, coba aja pelihara semut ini nih solusinya. Tapi ini galak banget loh. Galak banget, saya sering digigit. Nah, udah yuk. Saya mau nunjukin ke teman-teman cara saya bikin kompos. Duh, lagi cantik banget teman-teman. Gemes ya. Apa sayang? Mana temenmu satu lagi? Sini. Nih, gampang aja cara saya membuat kompos sendiri di rumah. Jadi nggak usah pupuk lain. Ini tadi pagi saya habis ngumpulin dari setiap potnya. Biasanya saya kalau ada yang tua biasanya petik taruh di potnya, tapi nanti lama-lama saya kumpulin ya teman-teman. Jadi akhirnya ini ada hampir satu ember penuh, dan cuma ini aja nih, tinggal ini bisa dimakan nih. Saya mau ambil dulu. Saya sudahin karena kurang bagus ya teman-teman. Nih, ini ada bermacam-macam dari kebun, ada yang kering, ada yang basah, ada juga media tanam. Karena di permukaan tanah banyak kutu-kutu kecil ya teman-teman, biasanya saya ambil sekalian persiapan nanti buat ditambah pupuk baru. Jadi yang lama saya ambil dulu begitu. Jadi cuma ini aja yang harus disiapin, ember. Tentunya embernya harus ada tutupnya ya teman-teman. Dan kedua harus cari kayak gini, sampah-sampah dari kebun. Tuh udah banyak binatang tanah ya teman-teman, makanya saya ambilin. Ini yang kayak gini nanti nggak membusuk, nanti saya pisahin pas mau dipanen ya. Kalau yang kering-kering kayak gini, kayak tulang kayak gini, kayak batang-batang kayak gini, saya taruhnya di pot pisang ya teman-teman. Aduh, hujannya tambah besar dong. Saya mau ituin simpus dulu ya teman-teman, kasihan. Nih, simpusnya udah diamanin di sini. Ada 2. Ini lanjut ya. Udah jelas ya teman-teman, jangan suruh bikin dari nol lagi karena ini gampang banget, anti ribet. Tinggal taruh semuanya. Nih, saya mau tambah sampah dapur. Nih, udah beberapa hari saya taruh di rumah. Ini airnya air apa? Air bekas cucian beras ya teman-teman.
air bekas rebusan ikan juga, campur aja semua ke sini. Semua yang organik ya masuk ke sini. Nah, ini juga sampah dapur. Dan ini nih buat menghindari bau harus dicampur media tanam. Ini media tanam ini bekas kita berkebun, ini udah kurang subur, udah banyak binatang tanah, ada kayak semut. Biasanya saya taruh ke sini ya teman-teman, kayak gini, di atasnya kayak gini ya tuh. Jadi ini juga manfaatnya bisa mengurangi bau nanti. Gampang ya teman-teman. Dan nanti kalau udah menyusut, setiap hari ditambahin begitu lagi diulang ya. Dan harus sering-sering diaduk ya teman-teman. Udah jelas ya, cuma bahannya cuma ini aja. Semua sampah organik dari dapur saya masuk, kecuali yang ada minyaknya, bisa bekas sayur, bekas rebus daging, atau air cucian beras, cucian ikan. Ini dalam masa pembusukan nanti ada bau ya teman-teman. Kalau ada bau, tambahin lagi ini media tanamnya. Udah jelas ya teman-teman. Dan ini udah begini, udah cukup, tinggal ditutup. Tapi tutupnya saya ketinggalan di bawah. Ini ditutup ya teman-teman, nanti biar nggak ada lalat, biar nggak ada binatang-binatang yang masuk ke sini. Ini masa pembusukannya 2-3 bulan udah siap dipakai. Dan ini, nah ini saya barusan panen ya teman-teman, saya mau pupuk. Nah saya pupuk yang ini dulu, yang tomat, karena ada tanaman kecilnya ini, jadi harus diperhatiin, harus sering dipupuk ya teman-teman. Nih langsung aja bismillah. Emang kelihatannya kurang enak ya, kayak menjijikan. Buat teman-teman yang merasa kejijian, nggak usah lihat atau nggak usah bikin begini. Pupuk organik juga banyak yang dijual ya, yang praktis, tapi ini saya pakai yang gratis. Ini nol ya teman-teman, tanpa bahan-bahan yang lain. Ini juga kayak gini, udah banyak bekas sampah dapur membusuk, udah kecampur ini ya, campur air. Nih udah cukup, saya lagi ke pot yang lain. Saya mau ke pot yang ini biar buahnya terus-terusan. Saya juga rajin teman-teman. Nah ini udah disiapin di tengah-tengahnya, sama kayak yang tadi tuh. Malahan ada yang belum ini ya, karena saya tiap hari nambahin sampah dapurnya, jadi ada yang masih utuh, gak apa-apa, nanti terurai sendiri. Ini yang dari kebun ya, batang-batang begini, biarin aja. Nah udah selesai yang cipir, saya lanjut ke pohon kedondong. Ini di pohon kedondong ada tanaman rosella, ada juga tomat ya teman-teman. Tuh kayak gini.
Ini pupuk super subur dan udah kebukti ya teman-teman, ini tanaman di sini tanpa pupuk yang lain udah sesubur ini semuanya. Dan lanjut saya mau memupuk yang ini, yang cabai. Ini cabai udah tua, udah 2 tahun lebih, tapi kalau dirawat masih mau berbuah ya teman-teman. Ini juga sama, tinggal ditaruh aja. Tuh batang-batang dari kebunnya masih utuh ya teman-teman. Dan ini udah selesai, saya nggak lihatin semua ya teman-teman, disingkat aja biar videonya nggak kelamaan dan teman-teman juga nggak bosan. Lanjut saya mau panen-panen. Pertama-tama saya panen si cantik. Ini kemarin ada teman-teman yang tanya, ini enaknya diapain tomat mawar ini? Enaknya dibuat sambal ya teman-teman. Ini rasanya enak, seger, manis asam, dan buahnya juga terus-terusan rajin. Tuh. Alhamdulillah loh teman-teman, barusan di sini gerimis, terus tiba-tiba udah berhenti dong. Tuh, cantik buahnya. Apa kabar hari ini teman-teman? Semoga semuanya baik, semuanya diberi kebahagiaan ya teman-teman. Selain buat sambal, tomat mawar juga enak dimakan langsung ya, enak dibikin salad juga ya teman-teman. Cuma ini bijinya lebih banyak aja, punya 4 pohon aja ini satu pot, sekali panen ini hampir sekilo ada ya teman-teman. Ini naronya nanti bisa dibekuin jadi awet. Dan ini kalau mau merah banget biarkan di suhu ruang mungkin 2-3 hari, ini nanti bakalan merah ya. Nah ini udah semua, lanjut cari ke pohon yang lain. Ada si cantik, hai hai hai. Nah di sini juga ada, yang ini tumbuh sendiri loh teman-teman. Abang gojeknya lagi bobo di sini. Mana satu lagi ya? Nah tuh merah banget kalau udah cukup tua ya. Cantik banget, udah kayak mawar nih. Ini apa, kubis. Ini udah ngekrop ya. Cara membedakan kubis yang siap dipanen, ini daunnya udah kesini ke atas ya, kayak gini ya teman-teman. Tuh, ini sebentar lagi siap dipanen. Dan ini yang belum siap dipanen, ini kurang padat ya. Nah ini juga udah mulai padat. Dan lanjut lagi cari tomat lagi. Nih saya nggak mau panen ya teman-teman, ini kecipirnya mau dibiarkan buat benih tuh. Banyak lagi nih
Jadi kuncinya kalau teman-teman mau tanamannya berbuah rajin, harus rajin juga merawatnya, memupuknya. Nah, mau lihat perkembangan daun bawang nggak teman-teman? Ini yang udah beberapa hari ya, saya tanamnya 8 pohon. Ini kayaknya busuk nih, udah segini tingginya. Nah, di sini juga ada teman-teman, tomat mawar itu gampang tumbuh. Ini tanpa ditanam ya, udah bijinya nyebar karena tadinya ada yang busuk, taruh di kompos. Jadi pas buang kompos, nanti pas naruh kompos di pot nanti tumbuh sendiri tuh. Nih kucingnya lagi berjemur teman-teman, dan lihat ini bunga mawarnya cantik banget teman-teman. Dan lanjut mau metik nih, favorit walaupun pahit, ini manfaatnya banyak banget. Lihat, ini udah kayak yang di pasar ya teman-teman. Tuh, bismillah. Ini pare ini tumbuh sendiri loh, tadinya dari kompos. Tuh, ini belum siap dipanen. Satu pohon aja ini bagus ya, udah beberapa kali panen teman-teman. Nih, bismillah. Ternyata susah kalau nggak pakai gunting, susah ya. Dan di sini ada satu lagi tuh teman-teman. Alhamdulillah. Nih, alhamdulillah dapat segini. Cari apa lagi ya? Mungkin mau sedikit panen daun kale. Dan kemarin rambutannya udah dipanen ya teman-teman, kayaknya 7 kilo dapat deh, gak bikin video saya, udah dibagi-bagi nih. Jadi setiap dipanen, ranting yang bawah bakalan siap dipanen lagi, panennya nggak berhenti ya. Enak punya tanaman kale, sumber nutrisi, gizinya tinggi. Jangan berantem, harusnya berantem dong. Tuh, di sini ada suara-suara lebah ya, karena lebah menyukai bunga. Nih, dapat segini, lumayan buat nanti sahur, atau buka ya teman-teman. Hai 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 kalem dia mah, nggak kayak yang satu lagi. Nih teman-teman mau lihat kesini ya, yang kemarin saya serbukin secara manual timunnya, jadi nggak jadi dong teman-teman. Nih malahan lagi disengat lalat buah dong. Asem, lalat buahnya nakal tuh. Jadi dong teman-teman, jadi kalau nggak ada lebah teman-teman wajib diserbukin secara manual ya tuh, buat persiapan nanti sahur dan buka. Dan lanjut saya mau metik buah belimbing yang kemarin saya ceritain ya teman-teman di bawah. Cantik banget. Ada teman-teman yang tanya ini jenis apa, saya juga kurang tahu jenisnya ya, karena belinya udah lama teman-teman. Dan ini batangnya besar-besar ya, nggak tahu jenisnya apa. Nih saya udah ada di halaman ya,
Ini ada beberapa pohon yang saya taruh di halaman juga, teman-teman. Ada belimbing yang saya ceritain ini hampir saja sudahin karena udah beberapa tahun nggak berbuah ya, teman-teman. Dulu sempat berbuah sih, tapi tiba-tiba ada dong, teman-teman. Jadinya saya nggak tega buat nyudahin ya. Nih, alhamdulillah saya mau petik ya. Kemarin saya cerita ada 3 ya, ternyata cuma 2, teman-teman. Bismillah, alhamdulillah. Nih satu lagi. Tuh, alhamdulillah, teman-teman. Belimbing organik dari pot. Ini ukuran buat tanam di pot lumayan besar loh, teman-teman. Dan lihat ini tanaman pisang yang ada di halaman tetangga yang rumah kosong yang saya titipin ya, teman-teman. Ini juga terus-terusan saya panennya. Ini ada pepaya. Tuh, rumahnya kosong. Dan teman-teman mau lihat tanaman rambutan saya, ini udah sebesar ini ya. Ada di bawah. Jadi panennya bisa dari atas, dari bawah. Dan di sini saya juga punya bunga. Ini ada bunga kenanga. Ada juga yang nempel di pohon rambutan. Ini dia, saya punya anggrek. Ini anggrek udah 5 tahunan lebih ya, teman-teman. Bagus. Tadinya satu pohon nih. Pohon yang di sini. Nah, tuh. Ya udah, kita ke atas lagi ya. Nih udah ke atas lagi. Alhamdulillah, panennya nambah lagi ya, teman-teman. Ya udah, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mampir, yang selalu setia nonton video saya. Semoga teman-teman dimanapun berada diberi kesehatan, kebahagiaan, dan rezekinya berlimpah ya, teman-teman. Semangat berkebun. Video kali ini lumayan panjang. Makasih teman-teman. Bye.